Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fahrobi, Guru Fikih Mandua Mandailing Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Dan saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pada hari ini Jumat 9 Mei 2025 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di Mandua Mandailing Natal kelas 11 dengan materi hukum zina dan hikmahnya. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kali ini? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, Bapak mau absen kali dulu ya. Sambil Bapak cek kerapian dari segi pakaiannya, bajunya, dan diafkan. Oke, begini. Ahmad Dhani, Amelia, Amelia Fitri, Andika, Anggi, Anggun, Barbara, Era Gunayani, Maulana Ilyas, Zahra. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Tapi sebelumnya Bapak ingin mengajak kalian untuk berdoa, karena sesungguhnya kalau kita mencari ilmu itu harus didasari dengan namanya doa bersama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima lillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Alhamdulillah, karena kita sudah selesai berdoa, semoga pembelajaran kali ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk menyampaikan ilmu dan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu. Tapi sebelumnya Bapak ingin mengajak kalian untuk melakukan satu lagu nasional. Oke, bisa semuanya berdiri? Bisa? Indonesia airku, tanahku, di sana aku berdiri dari pandurimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah
kita masuk ke materi baru. Coba ingat lagi kalian, kembali kita sudah membahas tentang hudud, ya kan? Apa itu hudud kemarin? Minggu lalu? Apa itu hudud? Batasan? Batasan. Tujuan hudud apa kemarin? Tujuan hudud apa? Memberikan efek jerah dan mencegah. Jenis-jenis dari pembelajaran hudud kemarin, ayo. Pak. 1. Zina, Zina, hazard, hazard, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya, itu ya. Masih ingat tadi ya? Nah, tapi hari ini kita mau fokus kepada materi kita, yaitu tentang hukum zina. Ya, tentang hukum zina. Ya, menurut kalian mengapa Islam memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku zina? Kenapa? Ya, kenapa? Nah, ayo. Karena zina adalah perbuatan yang keji dan Allah telah melarang. Sebagaimana yang berada dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, la taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a. Jadi sekiranya apalah yang terjadi, sekiranya di kampung, di masyarakat mereka tidak mengetahui aturan daripada hukum zina, bagaimana terjadi? akan terjadi kehancuran moral, maraknya penyakit menular, anak-anak tanpa ayah yang jelas, dan hilangnya rasa malu. Jelas, pasti kan? Oke, tapi sebelumnya Bapak mau ingin memberikan tujuan pembelajaran kita tentang hukum zina ini. Yang pertama bisa kalian lihat di layar. Pertamanya menjelaskan pengertian zina menurut syariat Islam. Jadi kalian harus mampu menjelaskan pengertian zina menurut Islam. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi macam-macam zina beserta hukumnya. Nah, zina muhsan apa hukumnya, zina ghairul muhsan apa hukumnya, itu nanti kalian akan dapat mengetahuinya. Yang ketiga, menganalisis syarat-syarat, bukti dan penerapan hukum hudud terhadap pelaku zina. Yang kedua, menyimpulkan hikmah diberlakukannya hukum hudud zina, menunjukkan sikap menjaga kehormatan diri dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita mengenai hukum zina ini. Sebelumnya ingin Bapak sampaikan kepada kalian, jadi di era sekarang ini, ya, di era digital yang masyarakatnya anak-anak mudanya sibuk dengan sosial media, bahkan tak jarang mereka di situ menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Bahkan itulah penyebab orang melakukan zina. Maka di era zaman sekarang ini hendaknya kalian gunakan sosial media, handphone kalian bukan untuk hal-hal yang demikian, tapi gunakan yang bermanfaat. Oke, kenapa penting pembelajaran zina ini? Kenapa? Karena dengan memahami hukum bagi pezina, jadi kalian itu akan mengetahui bagaimana Islam menjaga keadilan, keamanan, dan kehormatan bagi diri. Nah, jadi itu ya tujuan kita mempelajari nanti ya. Garis besar pembelajaran hari ini ingin Bapak sampaikan. Pembelajaran kita hari ini pertama nanti akan Bapak mulai ada 2 video dan kalian saksikan 2 video tersebut dan nanti Bapak minta kalian akan menganalisisnya. Nanti setelah itu kalian Bapak buatkan kelompok, diskusi, habis ini nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Ada 10 soal ya. Bapak ingin mengetes kemampuan awal kalian terkait materi kita tentang zina ini. Baik tentang hukumannya, macam-macamnya, syarat-syaratnya. Ini akan kita tes dulu kemampuan kalian. Ada yang benar semua? Ada ya? Tapi nanti kita bahas, insya Allah ya. Nanti kita materi kita lebih mendalam lagi. Kita diskusikan lagi. Selanjutnya Bapak akan tunjukkan 2 video yang Bapak bilang tadi. Pemirsa, seorang wanita terpidana perzinahan di Kabupaten Aceh Barat Aceh pingsan usai menjalani hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Hukum cambuk dilaksanakan setelah pelaku kasus zina ditetapkan bersalah oleh Majelis Hakim Syariah Belabo.
M dan ER, dua terpidana kasus kalwat atau perzinahan, digiring petugas untuk menjalani hukuman cambuk sebanyak 100 kali di hadapan umum di halaman kantor Lapas Kelas 2B Melaboh, Aceh Barat. Usai menjalani hukuman cambuk, tiba-tiba ER pingsan, tak kuat menahan sakit daraan cambuk yang dilakukan oleh Al-Guju. Karena kondisi ER yang semakin lemah dan tidak berdaya, petugas mengevakuasi ER ke mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan medis. Ibu stabil, tekanan darahnya stabil, nadinya stabil. Cuman itulah ibu shock. Tadi udah ini juga udah sadar, udah dikasih obat juga kan. Beliau lagi istirahat. Sementara pasangan ER juga menjalani hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambukan. Keduanya menjalani hukuman cambuk berdasarkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Melaboh pada 29 Desember lalu. Keduanya terbukti melanggar Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Kita lihat dulu keadaannya, kita tunggu hasil pemeriksaan dokter. Kalau memang dia harus dirawat, kita rawat. Atau kalau memang dia tidak perlu dirawat, ya kita bisa suruh dia pulang. Dalam pelaksanaan hukuman cambuk ini juga disaksikan warga setempat. Usai menjalani hukuman cambuk, pasangan terpidana ini diberikan surat bebas dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga masing-masing. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah iNews melaporkan. Ini video yang kedua. Ngerinya hukuman rajam. Hukuman berupa rajam sampai mati diberikan kepada para pelaku zina musan. Zina musan ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dikubur seluruh tubuhnya kecuali kepala, lalu dilempari batu berukuran sedang sampai mati. Betapa ngerinya hukuman rajam ini jika diterapkan. Karena itu, pembuktian zina sulit dilakukan sebab harus menghadirkan 4 orang saksi muslim, merdeka, dan adil yang melihat langsung kejadian. Maka, Allah sangat membenci dan mengutuk perbuatan zina. Oke. Jadi, dari kedua video tersebut yang sudah kita tampilkan tadi, di situ jenis hukuman menurut bagi pezina. Jadi sangat mengerikan sekali kan? Hukuman bagi seorang pezina, karena Allah sendiri yang menetapkan, bukan buatan manusia. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan. Efeknya apa tadi? Sampai ada yang bisa, bahkan sampai tidak sanggup lagi dia dicambuk. Masih berapa kali cambukan udah gak tahan, gak sanggup lagi dia. Dan Bapak akan memberikan kalian kelompok, membagi kalian kelompok untuk kalian diskusikan. Dan nanti akan Bapak kasih LKPD-nya. Oke, Bapak bagi kelompok ya. Afgan, Arab Syah, Ahmad Dhani, Amelia, Amelisa Fitri, Andika, Anggi Putra. Ini satu kelompok. Ya, untuk kelompoknya masing-masing seperti yang sudah Bapak kasih tadi. Ya, sudah Bapak kasih tadi. Ayo. Satu. Nah, kelompok 3. Kelompok 4. Oke, ini Bapak kasih kertas kerjanya. Silakan kerja kerjakan di kertas selembar yang sudah Bapak kasihkan. Jangan diskusikan bersama teman-temannya ya. Diskusikan sama temannya. Oke. Kalau sekiranya ada yang bingung, boleh kalian tanyakan sama Bapak dan Bapak siap membantu ya. Apakah hubungan bebas dan zina semakin banyak terjadi di kalangan remaja? Kenapa? Padahal sudah banyak larangan agama kan? Dalam agama dan larang tuh. Makanya nanti lihat apa larangan agama yang melarang pergaulan bebas itu atau zina itu, hukumannya apa? Untuk diskusi pertama kita mintakan kelompok pertama ya, namanya juga yang pertama. Oke, silakan diskusikan hasil kelompok lain. 2 orang ya dari perwakilan kelompoknya ya. Tidak mesti semuanya, ayo silakan sama. Nih di sini ya, biar lebih jelas sama suara kawan-kawannya.
Kalau bisa kuat suaranya supaya kawan-kawan dengar lagi. Oke. Bapak di sini. Mantap. Jadi nanti yang lain kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Fokus kenapa dan Islam memberlakukan hukuman yang berat terhadap pelaku zina. Masalah yang ketiga, bandingkan penanganan kasus zina dalam hukum Islam. Hukum zina menurut syariat Islam, bagi pelaku zina muhsan dirajam atau dilempari batu hingga meninggal dunia. Dasarnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi pelaku zina ghairu muhsan dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun berdasarkan dalam Quran surah An-Nur ayat 2. Nih ada yang mau bertanya? Oke, ada yang bertanya? Oke, silakan berdiri ya. Kuat ya. Bagaimana hukum orang berzina perempuan sesama perempuan? Baik, saya akan menjelaskan jawaban yang ditanya oleh Ustaz Firov. Bagaimana hukum zina perempuan dengan perempuan? Hukum berzina hubungan perempuan dengan perempuan tidak disebut zina dalam istilah fikih Islam. Penjelasannya adalah zina secara definisi fikih adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri secara syar'i. Karena tidak ada penetrasi oleh kelamin laki-laki ke dalam perempuan, maka hubungan sama perempuan tidak memenuhi syarat definisi zina. Hubungan seksual perempuan. Kelompok 2, silakan maju kelompok 2. Mencegah perbuatan keji. Karena zina adalah dosa besar, Islam menganggap zina sebagai salah satu yang mendatangkan siksa pedih di dunia dan di akhirat. Poin yang ketiga yang akan dibacakan oleh saudari Barbara. Hukum Islam menganggap zina sebagai dosa besar dan tindakan pidana dengan sanksi rajam untuk yang sudah menikah dan cambuk untuk yang belum. Hukum negara melihat perzinaan sebagai tindak pidana delik aduan dengan sanksi penjara maksimal 9 bulan. Silakan kelompok 3. Maju kelompok 3. Agama, pengaruh negatif media sosial, kurangnya pengawasan orang tua, dan pergaulan bebas tanpa batas. Syariat Islam menawarkan solusi melalui pendidikan agama sejak dini, menjaga pandangan dan pergaulan, menjauhi pacaran, serta mendorong pernikahan bila mungkin. Masalah yang kedua, bagaimana ketentuan hukum zina menurut syariat Islam dan apa hikmah di balik penetapan hukum tersebut? Mengapa Islam memperlakukan hukuman yang berat terhadap pelaku zina? Menurut syariat Islam, zina termasuk dosa besar. Hukumnya sangat tegas. Bagi yang sudah menikah atau muhsan dihukum rajam sampai mati, dan yang belum menikah atau belum muhsan dicambuk 100 kali. Hikmahnya adalah menjaga kehormatan, keturunan, dan moral masyarakat. Hukuman berat diberlakukan agar memberi efek jera dan mencegah kerusakan sosial. Kasus zina dalam hukum Islam dengan penanganan pergaulan bebas menurut hukum negara. Apa persamaan dan perbedaannya? Dalam hukum Islam, zina dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap syariat dan dikenai hukuman tegas berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Mengapa Islam lebih memberatkan hukuman zina kepada orang yang telah menikah dibandingkan orang yang belum menikah? Coba jelaskan. Mengapa zina muhsan hukumannya lebih berat daripada zina ghairu muhsan? Karena zina muhsan atau zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah dianggap sebagai pelanggaran institusi pernikahan dan nilai-nilai keluarga. Perzinahan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan yang dibangun atas dasar ikatan pernikahan. Baiklah, demikianlah hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah hasil diskusi kita tadi. Diskusi dari kelompok per kelompok dan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk itu mari sama-sama kita semuanya memberikan aplaus untuk diri sendiri masing-masing. Pertama, melihara jiwa, menjaga
diri. Yang kedua, memelihara agama. Yang ketiga, memelihara akal dan pikiran. Yang keempat, memelihara harta kekayaan. Dan yang kelima, memelihara kehormatan. Jadi Islam harus menjaga yang 5 ini. Apa itu? Memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara akal pikiran, memelihara harta kekayaan, memelihara kehormatan. Jadi dari materi kita ini, materi kita tentang zina, di antara maqasidus syariah atau Islam menghormati 5 masalah ini, bagian yang mana dia dalam berkaitan zina ini? Yang mana? Memelihara apa dia? Memelihara kehormatan. Memelihara zina yang sudah disampaikan tadi adalah hubungan badan, ya, hubungan suami istri yang tidak ada dasar ikatan pernikahan. Ketika seseorang berhubungan, masukkan hasyafah, ujung zakar laki-laki itu kepada farjinya perempuan. Kalau zina muhsan, zina yang sudah menikah. Yang zina ghairu muhsan, zina yang belum menikah. Jadi perbedaan antara zina tersebut menikah sama yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, hukuman dirajam sampai mati. Dan video yang pertama tadi udah kita lihat kan sebelumnya, video yang kita tonton ditimbun semua anggota tubuhnya kecuali leher sampai ke kepala. Habis itu dilihat. Nah, itu hukuman bagi pezina muhsan. Kalau zina ghairu muhsan dicambuk berapa kali? Oke, itu aja. Sebelum kita tutup, sekali lagi Bapak simpulkan, apa itu zina? Zina adalah apa? Memasukkan zakarnya laki-laki kepada banyak perempuan atau hubungan suami istri yang belum ada akad pernikahan. Hikmahnya, kira-kira menurut kalian pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau enggak? Menyenangkan. Selanjutnya akan Bapak kasih tugas. Nih, kasih tugas untuk di rumah sebagai tambahan ilmu kalian. Contohnya nanti Bapak kasih ya, Bapak kasih LKPD-nya untuk kerjaan tambahan rumahnya, tugas tambahan rumahnya kan Bapak kasih dan nanti dikerjakan. Di sini disebutkan ada seorang laki-laki yang sedang berpacaran, kita sebut namanya Ahmad. Nah, yang perempuan kita sebut namanya Arika. Mereka usianya masih muda, 28 tahun sama usia 20 tahun. Si Ahmad 28 tahun, si Arika umur 20 tahun. Jadi mereka senantiasa berpacaran, keluar malam, pergi sana. Akhirnya masyarakat curiga. Ahmad ini telah berzina, tapi tidak bisa mereka hadirkan, buktikan 4 orang saksi. Nah, pertanyaannya nanti di sini dibuat. Apakah mereka berhak untuk dihukum sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, cambuk 100 kali? Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hudud pencurian. Apa itu pencuri? Bagaimana hukuman bagi pencuri? Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi baca-baca itu dan nanti untuk tugas yang tadi di pertemuan pertama nanti sebelum kita membahas tentang pencurian akan Bapak bahas tentang Bapak kasihkan tugas tadi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk ke bangku asal masing-masing. Kita tunggu Bapak dan Ibu